Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke inti pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jikalau udah kenal, mungkin saja bisa sayang. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti. Saya mahasiswi dari Universitas Simalungun, NPM 195000021. Kelas 4A2, Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen. Di dalam video ini saya akan sedikit menganalisa tentang suatu artikel dengan judul Strategi Bisnis Bank DBS di tengah sentimen wabah corona. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi, Bank DBS Indonesia terus mendorong bisnisnya agar tetap tumbuh positif. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengenjot sektor kredit koperasi. Pasalnya, potensi bisnis di kredit koperasi masih terbuka cukup lebar, meski pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Demikian pernyataan tersebut sepertinya disampaikan oleh Corporate Banking Director PT Bank DBS Indonesia, Kunardi Lay, dengan proses compression yang digelar virtual di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020. Menurutnya, DBS Indonesia terus berkomitmen untuk menumbuhkan kredit koperasi meski kondisi pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap penyaluran kredit bank. Namun dengan demikian, dirinya mengakui bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak awal tahun telah memberikan tekanan terhadap penyaluran kredit di DBS Indonesia, termasuk di kredit koperasi. Bahkan, Kunardi memperkirakan terjadinya penurunan pertumbuhan penyaluran kredit koperasi di kisaran 3-5% pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kendati begitu, Bank DBS Indonesia tetap optimis bahwa penyaluran kredit bank dapat tumbuh hingga akhir tahun 2020, seiring dengan proyeksi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai pertumbuhan penyaluran kredit perbankan sekitar 3% hingga 4% dengan tetap memperhitungkan kemungkinan resesi dan pemulihan perekonomian global. Sementara, untuk menopang bisnisnya di tahun yang penuh tantangan ini, Bank DBS Indonesia telah menyiapkan beberapa strateginya, yaitu dengan memberikan partner ekosistem dan konektivitas dengan memanfaatkan hubungan bisnis yang sudah dijalin dengan nasabah-nasabah koperasi. Dengan ini, Bank DBS Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada nasabah dan membuat nasabah meningkatkan skala bisnisnya. Salah satu melalui efektivitas dalam supplier, payment system, distributor, financing, dan lainnya. Selanjutnya, meningkatkan penjualan cash management, terutama DBS Rapid, sebagai solusi digital yang menyediakan berbagai skema yang inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari nasabah. Bank DBS Indonesia juga melakukan pendekatan terhadap nasabah koperasi yang bergerak di bidang e-komersi dan finansial teknologi. Asal tahu saja, DBS siap meluncurkan layanan digital conversion banking melalui DBS Rapid dan DBS Ideal. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi koperasi melalui cash management, trading finance, pembelian valuta asing, maupun treasury server yang melewati teknologi digital atau yang disebut dengan token. Dengan adanya layanan ini memungkinkan nasabah dapat melakukan kegiatan perbankan koperasinya hanya dari rumah dan mengurangi paparan interaksi fisik dan juga mengurangi kerumunan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini, perekonomian di Indonesia dapat sedikit terselamatkan dengan adanya strategi bisnis Bank DBS tersebut. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.